buat kita sekalian. Di hari Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi penyeragaman untuk pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terpuji Tuhan, Tuhan yang memberikan kami hari-hari kehidupan sehingga kami berada pada saat ini di hari Minggu. Minggu pertama pada bulan November tahun ini. Terima kasih Tuhan, di hari perhentian, hari Minggu ini kami bersama mau membaca, kami mau merenungi firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon senantiasa menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan juga kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Bagian firman Tuhan menjadi penyeragaman untuk pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita. Ada dua bagian perikop. Yang pertama, silakan membukanya dalam kitab Perjanjian Lama, yakni dalam 1 Raja-Raja. Mari silakan membukanya dalam 1 Raja-Raja di pasal 17 ayat 8 hingga ayatnya ke-16. Perikop yang kedua yakni ada dalam Injil Markus. Injil Markus pada pasal 12 dibaca ayat 38 hingga ayat 44. Baik, kita beri tanda batas terlebih dahulu di perikop yang kedua dari Injil Markus. Kita buka terlebih dahulu bagian firman, yaitu dalam kitab Raja-Raja, yakni 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17, ya, 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan bacakan mulai dari ayat 8. Ya, kalau di situ dikatakan Elia dan janda di Sarfat. Saya akan membaca firman Tuhan, mari kita mendengar dan kita menyimak firman-Nya yang bunyinya seperti ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut,
pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Itu bagian perikop pertama. Berikutnya mari saja kita membukanya, perikop yang kedua dalam kitab Injil. Silakan membukanya dalam kitab Injil, yakni dalam Injil Markus. Mari kita buka Injil Markus yang terdapat di pasal 12. Injil Markus pasal 12. Saya akan membacakannya di ayat 41 sampai pada ayatnya yang ke-44. Baik, saya baca firman Tuhan. Kita dengar dan simak firman Tuhan, bunyinya begini. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, itulah firman Tuhan buat kita. 2 perikop yang ada ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ketika kita membaca 2 perikop ini menggambarkan atau berkata-kata dalam kaitan dengan kehidupan, mau menunjukkan bagaimana hidup kita ini selalu harus menampakkan kehidupan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam percaya kita kepada Tuhan sepenuhnya, ya katakanlah dengan iman, dengan keyakinan yang kita miliki, walaupun di tengah-tengah kekurangan, walaupun di tengah-tengah bencana apapun yang terjadi, tapi kalau kita percaya Tuhan sanggup mengubah bala kelaparan yang ada akan menjadi satu berkat bagi kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam bagian pembacaan firman Tuhan tadi, yang pertama kita melihat bahwa diceritakan bahwa ada seorang ibu yang sudah janda, kasihan. Dia punya anak, dan dalam kehidupan sehari-harinya memang dia mencari untuk hari ini, untuk dimakan hari ini. Nah, itulah yang disaksikan dalam perikop kita yang pertama tadi. Kalau kita membacanya dalam 1 Raja-Raja yang ada
1 Raja-Raja pasal 17, ketika saya sudah bacakan tadi ayat 8 sampai ayat 16, situasi yang terjadi di situ digambarkan bahwa krisis yang terjadi, bala kelaparan. Karena apa? Kemarau yang berkepanjangan. Ya, kita pernah mengalami kemarau berkepanjangan sekitar tahun berapa itu di Indonesia, sehingga banyak cingkeh yang luar biasa mahal harganya, dia tulis selamat tinggal kemiskinan. Ketika bersombong diri dengan selamat tinggal kemiskinan, kemarau berkepanjangan, karena orang membuang puntung rokok sembarangan, ya habislah sudah. Jadi selamat datang lagi kemiskinan. Saudara-saudara, itu gambar dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong. Tapi dalam hidup ini, dalam kekurangan sekalipun, ya kita harus bisa bagaimana kita memberikan bantuan kita. Terkadang kan orang kalau dalam kelimpahan berkat, ada kelebihan baru napa kita bantu karena ada bencana alam di sana. Tapi kalau dalam keadaan kekurangan, tunggu dulu. Tidak seperti itu. Sebetulnya ketika kita memberi dalam kehidupan ini, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang disaksikan dalam perikop firman Tuhan tadi. Mari kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya kita memahami di sini ketika Elia sebagai seorang nabi, dia justru sebenarnya dia mau menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada umatnya itu. Ketika umatnya itu dalam kekurangan, dia tidak pelit, tetapi dia bisa memberi. Karena itu dapat dibayangkan bagaimana ini seorang nabi yang pergi kepada seorang perempuan janda yang miskin di Sarfat. Jadi dia minta supaya dikasih roti, dikasih makan, kasih minum, seperti itu. Nah, di sini mau mengingatkan bahwa nabi Allah yang sungguh-sungguh dia adalah nabi yang benar, dia bukan nabi palsu. Dia mau mengarahkan supaya dalam kehidupan ini, seperti apa yang disampaikan oleh perempuan yang tentu seorang janda punya anak satu, dia sedang cari kayu bakar. Nah, waktu itu tentu belum ada kompor hok ya, bukan hoak ya, belum ada kompor hok, belum juga ada, apalagi sekarang kompor gas ya, belum ada. Jadi dia masih tradisional, masih katakanlah primitif. Dia harus cari kayu bakar. Sampai di rumah dia baru memasak dari apa yang ada itu untuk dia makan sehari. Tetapi di sini kita memperhatikan sesungguhnya Nabi mengingatkan dalam kehidupannya supaya dia mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Elia memberi penguatan kepada janda yang miskin ini dan dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini seorang nabi yang betul-betul dia menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati. Dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Dan tentunya dalam hal ini tidak yang akan tentunya hujan itu yang akan diberikan ke atas muka bumi ini. Dan tentu dalam hal ini tidak mengalami banjir atau banjir bandang. Ya, kalau kita saja kalau di Palu kan hujan lebat berapa waktu yang lalu itu, sepanjang jalan apalagi di dataran yang rendah, pas di lampu merah, wah itu kalau naik sepeda motor ya pasti sepatu yang nyentrik itu pasti akan basah. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa ketika Elia menyampaikan itu, kalau kita lihat di ayat 13 sampai 14 itu, apa yang disampaikan oleh nabi yang ada.
dia mau menyampaikan bahwa ada harapan, bahwa dalam hidup ini tidak perlu khawatir, tentu tidak perlu cemas. Ibu janda yang miskin ini tidak merasa diperdayai oleh Elia. Dia yakin bahwa inilah nabi Tuhan, sehingga dalam hidup ini dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana dalam hidup ini hal-hal yang buruk, tetapi dia percaya bahwa janji Allah pasti dipenuhi, ditepati. Dan tentu dengan punya keyakinan seperti ini, dia lakukan, dia kerjakan apa yang diperintahkan, disampaikan oleh nabi yang luar biasa ini, yang punya kredibilitas, yang punya loyalitas terhadap Allah. Dan inilah yang terjadi, bahwa apa yang difirmankan, yang disampaikan tepat itu terjadi. Dan itulah yang juga disaksikan ketika kita melihat di perikop yang kedua. Terkait dengan itu, dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 44, di situ kita membaca ayat 38 ya. Dalam Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44, di situ Tuhan Yesus secara khusus dia berkata-kata, dia berbicara, dia menyampaikan firman, bahwa di situ ada seorang ibu janda yang miskin juga. Dia justru bisa memberi persembahan, dan pemberiannya itu 2 peser, kasihan. Dan memang mungkin kita berpikir, wah cuma segitu, dan apalagi kalau orang kaya lihat, oh masa segitu. Tapi inilah yang terjadi, pemberian yang diberikan oleh janda miskin ini, kalau kita lihat tidak seberapa bila dibandingkan dengan persembahan dari orang-orang yang kaya, apalagi dia kaya raya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini Tuhan Yesus dia menyampaikan, dia berbicara dengan sejujurnya bahwa apa yang dipersembahkan oleh janda miskin yang ada pada waktu itu, dia berikan sangat besar nilainya, saudara-saudara, sehingga dari apa yang dia berikan ini merupakan bagaimana dalam hidupnya dia memberi seluruhnya, seluruh nafkah yang ada. Yang tentu kita perhatikan di sini, dia memberi dari kekurangan. Orang kan kalau memberi dari kelebihannya, bukan dari kekurangan. Di sini Yesus mengingatkan bagaimana persembahan yang diberikan, memberi dari segala kekurangan dengan yang ada padanya. Dengan demikian kita melihat di sini bahwa janda miskin ini dia mampu bagaimana dia menunjukkan imannya, percayanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita sekarang yang ada dalam situasi-situasi yang terjadi, di mana di beberapa belahan bumi ini, di beberapa daerah terkadang ada yang mengalami banjir bandang, ada yang mengalami gempa bumi, ada yang tsunami, ada yang likuifaksi. Ya, kita juga mengalami 28 September beberapa tahun yang lalu. Puji Tuhan kita sudah ada, dan kita sudah tentunya dalam situasi seperti ini kita boleh berkata syukur Tuhan. Dan kita juga ketika sudah diberi, kita juga harus mampu untuk memberi, bukan nanti dari kelebihan kita, tetapi meskipun dalam kekurangan kita, justru Tuhan akan melipat gandakan berkat yang Dia berikan. Asalkan dalam hidup ini kita menaruh percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membuat kita tidak berkekurangan, melainkan akan berkecukupan, bahkan berkelebihan, limpah berkat atas hidup kita. Amin.